Mama, bapak saya kesepian. Dia pengen dipeluk. Kayak mau bilang, "Ma, aku takut," tapi aku gak bisa bilang takut. Tapi semenjak mereka meninggal, sudah lagi yang nanyain kabar. Aku sayang mama, papa juga gak sembuh. Ayo what's up, perkenalkan saya nama Bison Wakor, asli Papua, biasa dipanggil Icon. Di Yayasan Tangan Pengharapan, saya bekerja di Peduli Sesama dan juga tim building. Dan karena papa saya punya 2 istri, kami ada 5 bersaudara, jadinya saya anak ketiga. Hai guys, saya Emma. Saya dari divisi fundraising, bagian reporting, dan saya di sini sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Halo, perkenalkan saya Ira. Saya bagian partnership, biasanya mengirim laporan bulanan ke sponsor. Saya anak bungsu. Hai, aku Krista. Aku dari divisi fundraising dan pengharapan. Aku anak kembar dari 3 bersaudara. Halo guys, saya Elda. Saya bagian dari fundraising Tangan Pengharapan. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Kami kerjanya cari donasi. Oke, kita langsung. Let's go. Siapa ini? Oke, ini buat Bison. Apa kalimat keluarga yang paling membuat kamu merasa harus berhasil? Jadi anak yang tetap kuat sekalipun tidak ada mereka. Oke, ini pertanyaan untuk Kak Krista. Apa ketakutan terbesar kamu sebagai anak yang punya saudara kembar? Ketakutannya adalah kehilangan kembaran sendiri. Karena dia itu udah kayak soulmate, melebihi pacar. Misalnya dia nggak ada, rasanya tuh kayak akan kosong, hilang gitu. Jadi pernah nonton waktu itu tentang ada anak kembar yang meninggal, itu kayak, aduh jangan sampai itu kejadian di aku. Pertanyaan ini buat Elda. Hal apa yang diam-diam bikin kamu iri dengan adik-adikmu? Kayak dia Bapak mungkin kayak bukan mau membedakan pilih kasih ya, tapi lebih kayak khawatir karena adikku benar-benar yang manja kan. Jadi waktu ketika dia mau dilepas untuk pergi kuliah, Bapak memilih buat antar dia sampai ke Kupang. Tapi mikir apa, Bapak tunggu temani dia sampai berapa bulan dulu di sini, Bapak boleh pulang ke kampung gitu. Itu salah satunya. Jangan elder lagi please. Oh bener kan, dalam hatiku udah Emma. Ternyata benar. Buat Emma ya, Siap. apa keuntungan tersembunyi jadi anak tengah? Jadi kita lebih peka gitu. Jadi karena kita punya kakak, kita punya adik, jadi kita jadi mandiri gitu dan bebas gitu. Karena saat kita pergi dari rumah ada adik gitu. Mungkin lebih spesial dari anak yang pertama yang paling disayang dan anak yang terakhir yang paling dimanja gitu. Anak tengah itu antara ada dan tiada. Siap-siap Dia udah kalian. ngeliat saya. Kayaknya iya deh. Enggak saya. Untuk Kak Ira. Siapa yang paling protektif kayak kamu di rumah? Biasanya abang nomor 1. Itu dia ngejagain banget. Terus pernah suatu hari saya pura-pura kabur, tapi saya bakal tahu kalau abang saya pasti ngikutin di belakang. Terus sampai sekarang juga yang rajin nelpon, rajin WA, rajin nanya kabar itu abang nomor 1. Tungguin ya. Mitch. Beta lah. Buat Kak Emma titik 2, kalau bisa mendeskripsikan rumah dengan warna, warnanya apa dan kenapa? Ya kalau bagi saya rumah itu warnanya mungkin abu-abu kebiruan. Kenapa? Oke, kenapa? Karena abu-abu karena anak kedua seperti saya bilang kayak antara ada dan tiada, terus kayak menahan semuanya gitu. Jadi kayak dipaksa untuk mengerti semua gitu, ngerti orang tua, ngerti kakak, ngerti adik gitu. Jadi terus warna biru, kenapa biru? Karena biru tuh kayak menyimpan ketenangan dan kesedihan. Jadi kayak semuanya tuh kayak ya udah aku aja gitu karena nggak mau merepotkan semua orang gitu. Dasar abu-abu itu. Gak bisa lagi. Kenapa? Kayaknya chemistry kita ya. Jangan kamu kembaran aku. Jangan dong Kak. Kak Krista, ceritakan momen dimana kamu harus jadi versi tertentu karena selalu dibandingkan mungkin.
Kayaknya kalau untuk pertanyaan ini tuh aku sih jujur nggak pernah dibandingin kalau di keluarga. Papa mama aku tuh sampai belajar bagaimana bisa mendidik anak kembar. Nah, aku jarang merasa versiku yang tertentu itu harus ditonjolkan karena aku merasa di rumah aku bisa jadi diri sendiri. Bahkan sebelum jadi grup pedalaman, aku tuh jadi anak yang apa-apa tuh harus diturutin gitu. Elda. Miswan, apa yang paling sering kamu pendam supaya rumah tetap tenang? Kalau aku tahu informasi apa, ya aku nggak bakal kasih tahu ke siapa-siapa. Jadi cukup saya tahu saja. Karena tidak semua orang harus tahu. Entah itu harus mama atau papa juga nggak perlu harus tahu. Kalau bisa memang kita eksekusi sendiri, kenapa enggak gitu? Jangan saya lagi. Loh, Krista. Iya, betul. Pernah nggak ada momen kamu dan Kristi merasa sangat dekat tapi juga sangat jauh? Pernah kejadian sampai dia itu di ruang tamu, dia nangis gitu kan, dia nangis terus aku di kamar, aku biarin aja. Jadi aku ngejawabin dia tuh lewat WhatsApp, saking aku udah bete sama dia. Untungnya aku punya kakak yang bisa menjadi penengah. Terus akhirnya ya udah aku sebagai kembaran aku datangin. Katanya sakit, masuk ke kamar aja yuk gitu. Ayo. Ayo. Aduh, bukan sekarang, masih TK. Yang disosor emoji. Pertanyaannya, apa hal yang paling sering orang salah pahami tentang kamu dan kembaranmu? Nama kali ya. Muka. Jadi pernah kejadian waktu pas aku di bandara. Nah, zaman COVID itu kan kita harus pakai masker kemana-mana. Sampai coba buka maskernya gitu kan. Terus dilihat KTP-nya dicekin lagi. Itu sampai hampir 5 menitan. Dan apalagi kalau pas kita pergi ke luar negeri, kita banyak ditanya-tanya sama imigrasi dan lain sebagainya kan. Terus harus aku bilang, saya kembar pak, baru oke, silakan. Tapi sebetulnya anak kembar pun ngerasa kita nggak mirip kok. Kita beda kok gitu. Padahal orang lain ngelihatnya kayaknya kalian tuh mirip banget loh. Jadi sering banget kayak gitu. IRA Kaira. Oke. Apa sisi capek terbesar darimu ketika jadi anak bungsu? Kalau ada pesta keluarga besar, yang terakhir suruh cuci piring anak bungsu. Kalau ke warung pasti yang dicari anak bungsu. Yang paling suruh-suruh tuh anak bungsu. Capek kali pun. Jangan nanya diri sendiri. Oke. Emang sasaran. Elda. Pernah nggak merasa harus kuat terus di rumah pas momen apa? Saat adikku kena sakit. Waktu itu sudah berjalan kuliahnya di semester 1, dia kena tumor payudara. Puji Tuhannya bukan tumor ganas. Jadi sebetulnya sebagai kakak di situ sangat-sangat hancur, kayak baru bayar uang kuliah terus tiba-tiba dia udah sakit. Tapi di situ saya ingat bahwa saya harus jadi kakak yang bisa menunjukkan sesuatu yang baik lah, biar adikku nggak yang jadi stres juga kan. Jadi aku bilang, ayo kita lawan ini sama-sama, kita bawa dalam doa. Jadi setiap hari tuh aku ingatin juga buat minum obat segala macam. Yuk kita bisa gitu. Misal, menurutmu keluargamu melihat kamu sebagai anak atau harapan? Memang sebagai anak pasti ada, dan sebagai harapan juga ada. Justru sekarang lebih besar sebagai anak yang memberikan harapan. Wah, dalam pengharapan. Makanya di sisi ada tangan pengharapan. Itu. Dalam nama Yesus bukan saya sendiri. Ya jangan cari-cari. Goreng emang. Aduh. Kasihan itu. Apa yang paling sering kamu sembunyikan dari keluarga? Kekecewaan, rasa sakit saat sakit, bahaya, bahkan hal yang bikin khawatir keluarga. Ketika saya sakit, saya bolak-balik ke rumah sakit sendirian sama bibi saya sih. Cuman keluarga inti nggak ada yang tahu, itu disembunyiin sampai benar-benar saya 3 bulan fisioterapi ke rumah sakit tanpa mereka tahu. Bapak mama nggak tahu, abang adik nggak tahu. Sampai yang kedua itu yang saat saya di Papua, saat saya merasakan ini saya udah mau mati nih, tapi saya nggak bisa ngasih tahu gitu. Kayak mau bilang, "Ma, aku takut," tapi aku nggak bisa bilang takut. Jawab. Buat Kak Trista, pernah nggak sih merasa iri diam-diam sama saudara kembarmu? Ahai, pas momen apa kira-kira?
Jadi kalau pas sakit, tapi memang ya aku berusaha memahami ya. Dari dia kuliah itu memang dia sering bolak-balik masuk rumah sakit. Aku itu terkesan kuat, Habis itu selang sebulan aku yang di rumah sakit. Contoh yang tahun lalu gitu kan. Pak, Ma, ini Kristi lagi sakit nih, masuk rumah sakit. Itu langsung panik dan langsung berangkat ke Jakarta malam itu juga gitu kan. Tapi pas aku bilang aku sakit, di sana masih ada yang ngurusin kan? Siapa? I have nobody gitu. Terus oke. Akhirnya aku telepon sepupu aku lah gitu kan. Ya ada teman-teman staff waktu itu juga datang, ada Emma yang datang menemani aku. Dirinya tuh ya mungkin kayak dia lebih diperhatikan. Tapi aku memahami mungkin karena resikonya dia lebih tinggi, dia lebih lama dibanding aku dirawatnya gitu. Kak Ira, saat ini apa yang ingin kamu sampaikan untuk keluargamu di rumah, nggak di rumah lagi dia? Mama, bapak saya kesepian. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, sorry. Ini nyata kau telah pergi. Apa tanggung jawab? Karena dari kecil tuh suka ditinggal ya sama orang tua. Jadi kayak terbiasa mandiri. Tapi bapak dan mama punya cara untuk menyayangi saya gitu. Walaupun mereka tampak cuek, tapi mereka suka telepon kalau lagi saya pas kuliah di luar kota. Kalau umpamanya saya balik ke Bogor jam 10 belum pulang, itu pasti bapak suruh mama telepon gitu. Terus tiap bulan juga mama juga suka telepon. Tapi semenjak mereka meninggal, jadi kangen. Udah lagi yang nanyain kabar. Aku juga gak sempat bilang aku sayang mama, papa juga gak sempat. Aku mau kasih tahu sama keluarga kalian masih komplit, bapak mama masih ada. Sayangin mereka ya. Itu. Donatnya Aduh, donatnya rasa pahit. Ininya udah mencair. Oke, next siapa? Lanjut. Mau cerita kan? Udah jawab. Oh udah. Kau mau keluar nangis kan? Akhirnya lagi. Kayak kan mereka bilang, saya kan pengen cerita, udah ceritain udah. Emang Kak Ira pengen cerita. Hal paling enak jadi anak bungsu menurutmu? Biasa pulang sekolah, capek belajar, capek main, jadi ketiduran. Ketiduran itu baru kebangun antara jam 8 malam atau jam 9 malam. Tapi mama nanya, lapar nggak? Iya lapar. Terus mama masakin, walaupun jamnya udah malam gitu. Privilege jadi anak bungsu itu seperti itu. Terima kasih. Kangen. Rumah itu makan guys. Iya masih Emang kalau bisa memeluk versi kecil dirimu di rumah dulu, kamu mau bilang apa? Oh, Aku bilang jangan cengeng. Sampai sekarang juga kita masih kuat loh. Elda. Iya kan? Pernah nggak merasa lebih jadi orang tua kedua daripada anak? Pas momen apa? Kan pernah lagi tapi sering banget nih. Jadi kayak nenek kami meninggal, tapi nenek jauh sekali. Telepon bapak, jadi saya bilang kenapa? Bapak bilang, jadi ini kita mau beli sapi gitu kan, kayak orang yang meninggal gitu. Terus saya jujur, saya bilang bapak saya nggak ada uang. Saya bilang gitu. Bahkan ini saya pakai tabunganku buat beli laptop buat adik, buat Ance, saya bilang gitu kan. Bapak saya jujur, gajiku segini, aku bilang. Kalau misalkan mereka mau pinjam uang, gak apa-apa. Nanti setiap kali gaji aku cicil gitu. Ini belum ada keputusannya gimana. Saya hanya berdoa terus dari semalam kayak semoga Tuhan kasih jalan terbaik. Jadi kalau banyak orang yang tanya, Elda belum pernah pulang, bukan karena nggak mau sebetulnya.
tapi keluargaku lebih penting, adikku lebih penting gitu. Beta. Kak Emma, Oke, saya pernah nggak merasa tidak kelihatan di rumah dan pas momen apa? itu kan memang karena tiga bersaudara itu kan, jadi kalau mama lebih ke abang, nanti bapak lebih ke adik, dan aku di mana gitu sama siapa. Tapi ada satu momen bukan nggak kelihatan tapi dilupakan mungkin ya. Jadi satu momen itu kelas 3 SD. Jadi abang ini kecelakaan, terus dilarikan ke rumah sakit. Mungkin karena memang itu musibah dan kecelakaan ya, jadi aku terabaikan sampai aku tuh tinggal di rumah tetangga. Di rumah tetangga, dan kayak aku ada loh. Aku ada filmnya sih. Akhirnya dicari, aku sama siapa gitu. Akhirnya setelah lama baru ngeh, anak ini di mana? Punya anak ya. Rumah itu tempat berlindung. Rumah itu tempat aku dilengkapi. Mungkin bagi saya rumah itu sebagai fondasi pertama yang membentuk kita jadi pribadi yang kayak apa? Rumah itu adalah orangnya, bukan tempatnya. Rumah tempat kita menjadi diri kita sendiri. Kalau boleh jujur ya, saya pengen dipeluk. Tapi mau ditanya berapa kali pun saya akan tetap memilih menjadi anak nomor 2. Anak tengah. Saya juga anak kembar. Saya mau anak pertama. Oh, ada keinginan menjadi anak pertama, guys. Sekian cuap-cuap dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share. We love you. Anak tengah, mantap. Kedua,